Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di subuh pagi ini kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membahas tentang sebuah tema perjalanan setelah kematian. Tapi kita perlu tahu bahwasanya yang namanya kematian bukan akhir dari segalanya. Wallahi, kalau seandainya kita wafat selesai, maka kematian kita itu adalah istirahat bagi kita. Orang itu mengira dengan mati selesai urusannya. Makanya beberapa manusia ada yang memilih jalur untuk bunuh diri. Padahal enggak. Setelahnya akan banyak sekali ujian-ujian yang dia akan terima. Dan ternyata kematian ini adalah sebuah kepastian yang pasti menimpa setiap orang. Muslimnya kah dia, non muslimnya kah dia, anak kecil maupun orang dewasa, bahkan orang tua, semuanya akan merasakan kematian. Maka kita perlu tahu perjalanan setelah kematian. Harus tahu, biar kita sadar bahwasanya kita harus mempersiapkan kematian dengan sebaik mungkin. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan merasakan apa? Mati. Pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan diberikan, disempurnakan ganjarannya oleh Allah pada hari kiamat. Kalau dia beramal-amal yang baik, maka Allah akan kasih ganjaran baik. Tapi kalau amal dia buruk, Allah kasih ganjaran dia itu buruk. Na'udzubillah. Dan kematian itu ada sakit yang betul-betul sakit. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya ketahuilah oleh kalian bahwasanya kematian itu ada rasa sakit, betul-betul sakit. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Datang untuk kita, datang untuk kita. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itu adalah sesuatu hal yang hendak engkau hindarkan. Siapa dari kita yang mau mati? Semua orang pun enggak berusaha dia itu menghindari kematian. Aina ma tafirrun. Kita mau kemanapun kita, mau pergi kemanapun kita, dimanapun kita akan didapati oleh kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kita berada dalam benteng yang betul-betul kokoh, tetap bakal mati. Tetap bakal mati. Makanya Masya Allah, kondisi itu perlu kita ketahui. Taib, kedatangan malakul maut kepada seorang yang beriman. Bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malaikat maut akan datang kepadanya dengan rupa yang baik, indah wujudnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Sesungguhnya seseorang hamba yang beriman, jika dia itu di fase untuk meninggalkan dunia dan siap untuk jumpa dengan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh. Maka para malaikat itu turun dari langit kepada dia, bidul wujuh, wajahnya bercahaya, enak untuk dilihat, wujudnya nyaman untuk kita pandang, bidul wujuh.
Dan ternyata kondisi seperti itu, ruh yang beriman itu mudah sekali keluar. Mudah, na'am mudah. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqa." Maka nyawa kita, ruh kita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla akan keluar dari jasad kita itu dengan mudahnya, ngalir gitu saja. Sebagaimana tetesan air keluar dari mulut wadah. Ini kalau ada ceret, itu keluarnya kan gampang sekali. Itu kondisi roh kita. Mudah, na'am mudah. Kenapa mudah? Dikarenakan kondisi kita itu diiming-imingi dengan kebaikan, dijanjikan dengan kebaikan. Allah akan memberikan kebaikan. Bahkan apa kata malakul maut, "Ukhruji ila maghfiratin min rabbik wa ridwan." Engkau keluarlah sekarang, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan keridhaannya Allah, ampunannya Allah. Siapa yang enggak mau keluar? Keluarlah kita. Makin mudah keluarnya. Nah, akan tapi orang hamba-hamba manusia-manusia yang dia ini kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbal minal akhirah." Adapun orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, dia enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia itu dalam fase meninggalkan dunia dan masuk dalam akhirat, maka turunlah para malaikat dari langit, sudul wujuh. Wajahnya apa? Hitam, suram. Kita aja kalau orang lihat cemberut terus, kita bilang apa? Madesu. Kan masa depan apa? Suram. Kan enggak enak dilihat. Naam sahih. Wallah ini orang enggak hitam, maksudnya bukan yang hitam kelam gitu, enggak. Ya cuman kondisi karena dia cemberut, kita jadi enggak enak, enggak nyaman gitu. Nah ini malaikat itu turun dalam kondisi yang enggak enak untuk dilihat, untuk dipandang. Kenapa? Karena orang tersebut tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dicabut rohnya dengan kondisi yang sangat keras sekali. Kenapa dia keras? Nggak mau keluar dari jasadnya, takut. Iyalah gimana nggak takut? Para malaikat mengatakan, "Oh khuruji, keluarlah kalian kepada amarah Allah Azza wa Jalla dan murkanya Allah. Wa ghadab, engkau akan dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla." Makanya mencabut nyawa orang yang beriman disebutkan itu sulit sekali. Kenapa? Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safut min as-sufil mablul. Maka dia akan dicabut rohnya sebagaimana kita tahu nih besi untuk apa peternakan itu kalau ditarik itu Masya Allah dari wall yang basah itu kan bagaimana dicabik-cabiknya, na'udzubillah roh itu betul-betul berat ditarik roh kita, wala'udzubillah. Nah kalau udah kan kondisi seperti itu, keluar tubuh kita, keluar roh kita dari jasad kita, maka masuklah kita dalam alam barzakh. Alam barzakh ini alam penantian. Dan orang-orang yang sudah meninggal, maka mereka itu di alam barzakh, enggak bisa balik lagi ke dunia, enggak akan bisa. Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Mereka ini di hadapan mereka terdapat barzakh, dinding besar yang menghalangi mereka dari alam dunia. Sampai kapan mereka di alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya enggak ada ceritanya roh itu gentayangan. Enggak ada roh gentayangan. Dulu yang sempat viral lama roh Vina. Vina kan? Iya, Vina. Itu bukan ruhnya dia, itu jin. Itu syaitan kalaupun memang kesurupan. Nggak akan bisa. Ada sebagian ritual yang dikerjakan sebelum Ramadan, mendekati Ramadan. Apa namanya? Kalau di kami itu ada, namanya rawahan. Oh di sini ada juga. Oh iya. Rawahan itu dari kata ruh. Mereka meyakini roh itu apa? Kembali, enggak pulang. Roh itu enggak akan bisa pulang. Mereka selama-lamanya di alam barzakh sampai kapan? Sampai dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa balik. Yang kita mungkin katanya ada cerita ini cerita itu bukan roh, bisa jadi jin.
Bisa dia apa? Jin. Adapun mereka-mereka yang sudah meninggal, ada barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ternyata ketika kita masuk kuburan, dibawa ini, kalau nggak siap, udah kita akan menangis. Dibawa jenazah kita akan mengatakan, ya wailaha, aina yadhhabuna biha, celaka, kemana saya mau dibawa? Nggak siap dibawa ke kuburan. Kenapa nggak siap? Takut himpitan kubur. Ada nama itu dhammatul qabr, dhaghta. Ada himpitan kuburan, sempit rasanya. Setiap orang, na'udzubillah wa iyadzubillah, dia kalau nggak beriman akan merasakan kuburan itu dihempitkan. Ini peristiwa yang dahsyat. Dan bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri daghtatan. Sesungguhnya kuburan itu ada masa himpitannya, dihimpit oleh Allah, dihimpit. Dan banyak yang nggak berhasil di situ. Banyak orang-orang yang dihimpit sampai tulang tulangnya habis, hancur. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana minha najian." Kalau seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Maka yang selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi yang lain merasakan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah berat. Nah, ketika dihimpit, datanglah dua malaikat yang kita kenal dengan apa? Munkar dan Nakir. Ini dua malaikat akan datang menanyakan mayit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubiral mayyitu atahu malakani aswadani azraqan." Jika seseorang mayit itu sudah dikuburkan, maka datanglah dua malaikat, aswadan, hitam, azraqan, hitam-hitam kebiruan. Ya, antum tahu kondisi orang yang mati itu kondisi gimana? Hitam-hitam kebiruan. Wal a'yadzu billah, ini malaikat datang kepada kita. Wal a'yadzu billah. Yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar nakir. Disebut yang salah satu malaikat yang namanya Munkar, ini dipanggil Munkar, yang satu apa? Nakir. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadisnya hadis yang hasan. Taib, ditanyakan ada 3 pertanyaan kubur. Fayaqulani lahu. Kedua malaikat itu akan mengatakan, man rabbuka? Siapa Rabb engkau? Kalau dia beriman, dia akan mengatakan Rabbi Allah. Rabb saya siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi ini jawaban itu tergantung amal soleh kita, bukan lisan kita. Kalau kita saat ini bisa nggak menjawab Rabbi Allah? Oh bisa. Tapi nanti ada masanya, ada fasanya kita itu sulit sekali mengatakan Rabbi Allah. Nggak usah jauh-jauh. Ketika orang hendak meninggal di masa hidupnya gampang banget dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di akhir hayatnya banyak yang dikunci lisannya. Wallah banyak yang dikunci lisannya. Dia cuma halusinasi, dia dijadikan berat untuk berzikir, dan bahkan ketika sebelum meninggal itu banyak syaitan yang mendatangi dia untuk memberikan itu was-was, sulit mengucapkan la ilaha illallah. Terjadi itu di dunia. Makanya disyariatkan untuk talqin. Sulit mengucapkan la ilaha illallah, wallah sulit. Makanya kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang hendak meninggal dari kalian untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena nanti itu akan sulit kondisinya. Apalagi ketika sudah meninggal. Jangan pede. Iya, kita sekarang gampang mengatakan la ilaha illallah, gampang. Nanti sulit. Dan ketika meninggal ditanyakan man rabbuka? Siapa Rabb engkau? Banyak yang nggak bisa jawab. Tapi kalau amalnya kuat, imannya kuat, dia dengan gampangnya mengatakan Rabbi Allah. Rabb aku siapa? Allah Azza wa Jal. Fayaqulani lahu wa ma dinuk? Apa agama engkau? Fayaqul diniyal Islam. Agama saya adalah agama Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa itu orang yang diutus untuk kalian? Maka apa kita katakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau beriman. Allah teguhkan, Allah teguhkan. Tergantung amal kita.
Kapan Allah mau neguhkan, Allah teguhkan. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan mereka-mereka yang beriman. Cuman mereka-mereka yang apa? Beriman. Bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kuat, dengan ucapan yang kokoh. Untuk apa? Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia maupun di akhirat, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mudah bagi dia. Tapi itu untuk orang-orang apa? Beriman. Maka kalau seandainya dia beriman, gampang mengucapkan itu, berhasil. Tapi ada satu riwayat loh Pak ya. Ditanyakan wa ma ilmuka bihi, gimana ilmu engkau tentang agama itu? Oke, Masya Allah, antum akan ditanya tentang matematika? Enggak akan ditanya tentang IPA, IPS? Enggak. Sejarah? Enggak. Yang ditanya tentang ilmu agama. Makanya Pak, mulai sekarang tolong kita ini harus rutin sadar bahwasanya untuk mengilmui agama Islam itu penting ditanya. Tapi kalau kita berhasil, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Dan nikmat kubur ini khusus bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berhasil menjawab, kuburnya akan dilapangkan dan bahkan menjadi taman surga. Makanya mereka-mereka yang beriman berharap segera ditegakkan hari apa? Kiamat. Kalau indah banget di kuburan, apalagi di surga. Apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayusah lahu fi qabrihi madda basarihi. Kalau orang-orang beriman, Allah akan lapangkan kuburnya madda basarihi, sepanjang atau sampai ujung mata memandang. Masya Allah, luas banget itu. Antum keluar, bagaimana kondisi nanti alam kubur kita? Antum keluar, antum pandang yang paling jauh, itulah kuburan kita. Padahal aslinya kuburan itu berapa sih? 2 kali 1. Masya Allah, 2 kali 1. Tapi anda nggak tahu, betul kan? Iya, 2 kali 1. Iya. Tapi kalau dia orang yang kafir, enggak, sempitnya. Nanti akan anda sebutkan. Tapi kalau orang beriman, kita keluar sebentar, kita lihat nih, Masya Allah, luas sekali tempat kita. Fayusah lahu fi qabrihi, dilapangkan sampai apa? Ujung mata memandang, luas banget. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, datanglah malaikat dalam bentuk apa? Laki-laki menjelma. Hasanul wajh, wajah itu indah banget. Hasanul thiyab, pakaiannya indah banget. Thayyibur rih, wanginya pun apa? Enak. Wanginya itu betul-betul enak. Ini untuk orang-orang apa? Beriman. Oh, dia merasa nyaman di kuburannya. Dan yang menjadi kawan setia dia, amal saleh. Tergantung Pak, amal kita. Ini tergantung. Kalau kita banyak amal solehnya, itu akan menjadi teman kita. Makanya ketika itu nanti laki-laki yang tampan itu datang, wangi banget gitu kan, dan pakaiannya bagus. Dan ternyata itu yang akan menjadi amal bagi kita, kawan bagi kita. Siapa orang ini? Ternyata dia menjawab, ana amaluka salih. Saya adalah amal engkau yang baik, yang saleh, salat malamnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, semua ibadah-ibadah, menyantuni yatimnya, menyantuni jandanya. Insyaallah ana baru tahu ada khusus di Stay Ali itu khusus perumahan apa? Janda. Itu Allah. Antum janda itu disantunin tuh kayak gitu, bukan dinikahin. Antum kalau mau karena besar memang besar pahala untuk orang-orang yang nyantuni apa? Janda. Kata Nabi SAW, mereka yang nyantuni janda, kal qaim la yaftur wa shaim la yuftir. Mereka ini seperti orang sholat tidak pernah putus sholatnya. Yang kedua seperti orang puasa tidak pernah batal puasanya. Bayangin antum. Itu setiap hari kayak gitu, antum kasih rumah aja, antum kasih makan tiap hari itu kayak gitu, insyaallah. Wakal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang bisa kayak gitu tuh bagus banget Pak, Masya Allah. Itu program kebaikan banget gitu. Pakai ala kulil di sini, kalau kondisi nanti datang seseorang
dalam wujud yang baik, dia enak dipandang, rupanya Masya Allah, dan ternyata wangi. Itu dia mengatakan, kita tanya, siapa engkau? Man anta? Dia mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah amal engkau yang saleh yang dulu engkau apa? Kerjakan. Tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, yang mereka ini tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, atau orang-orang yang di dunia tukang membangkang kepada Allah Azza wa Jal, selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kondisi dia? Udahlah kubur itu sempit 2 kali 1. Kata Nabi, yudayyak alaihi qabru, disempitkan kuburan untuk dia. Sempit. Sampai apa? Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan. Ini Pak, tulang rusuk ini saking kencangnya ini apa, bersilang kayak gini Pak, kencang sekali, patah akhirnya. Allah, antum tahu orang kecelakaan itu rusuk itu yang paling kuat loh ya, rusuk kita yang paling kuat, tapi kapan rusuknya sudah patah, itu hancur semua. Kalau udah hancur nih rusuknya, hancur semua jantungnya, bisa meninggal. Itu kecelakaan di dunia loh ya. Gimana kalau seandainya Allah yang mengazab itu, Allah yang menghimpitkan, hatta takhtalifa fi adla'uhu, sampai bersilang ini Pak, Masya Allah, rusuknya habis, Allah habis. Dan ternyata wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, datang setelah itu udah dihempitkan sampai patah dia itu. Datanglah seseorang qabihul wajh, wajahnya buruk sekali, qabihul thiyab, pakaiannya buruk sekali, muntinur rih, dan baunya bau bangkai. Bau apa? Bau bangkai. Ini mereka yang kafir atau non muslim atau tukang maksiat. Dia bertanya, siapa engkau? Dia jawab, ana amalukal khabith, saya adalah amal engkau yang dulu kau kerjakan, maksiat nih. Engkau ingat nggak maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu? Ana amalukal khabith, aku adalah amal engkau yang buruk. Itu kondisi di alam barzakh. Banyak mereka yang nggak berhasil. Maka ketika mereka disiksa di alam barzakh, mereka pun takut dengan hari apa? Kiamat. Kalau ternyata di sini aja nggak berhasil, dia setelahnya nggak akan berhasil. Makanya disebutkan, kalau kita berhasil fa innaja minha, kalau kita berhasil dalam fitnah kubur, yang setelahnya itu aisar, lebih mudah. Tapi kalau di sini nggak berhasil, sulit di alam kubur, setelahnya jauh lebih apa? Sulit lagi. Wal'iyadzubillah. Taib, sampai kapan? Sampai kebangkitan. Hari kiamat. Dan pertama kali hari kiamat itu terjadi dengan tiupan sangkakala. Dengan tiupan apa? Sangkakala. Yang pertama. Jadi tiupan sangkakala yang pertama itu terjadi kehancuran total, habis semua hancur. Makanya Masya Allah, ketika ada tiupan sangkakala, itu semua akan apa? Habis. Semua. Masya Allah. Dan orang yang beriman itu nggak akan hidup di saat itu. Mereka sebelum itu sudah Allah wafatkan dengan apa? Angin. Jadi ada angin berhembus sepoi gitu kan, dan wangi, dia hirup, meninggal dia. Itu orang mukmin. Sebelum, makanya jangan berharap antum, anak penasaran nih sama hari kiamat. Gimana sih? Matahari terbit dari mana? Dari barat. Kenapa? Jangan. Itu kondisi berat, itu siksaan tuh hari kiamat. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Hari kiamat tuh nggak akan tegak kecuali untuk manusia yang paling apa? Buruk. Jadi jangan berharap. Dan antum juga sekarang ini, wah gimana sih, penasaran sama Dajjal, pengen hidup di zaman Dajjal. Ya Allah, jangan Pak, jangan. Itu kondisi banyak fitnah, banyak ujian. Kalau bisa ya sudah meninggal sebelum itu. Tapi tiupan yang pertama itu kehancuran total. Dan disebutkan ketika malaikat meniup sangkakala yang pertama, dia akan mematikan seluruh makhluk. Naam, seluruh makhluk. Jadi yang di dunia ini semua akan mati. Semuanya. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur. Dan ketika ditiupkan sangkakala, fa su'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka yang ada di langit-langit dan juga ada yang di buminya, semua su'iq.
Mereka semua dalam kondisi betul-betul apa? Mati. Mati. Semuanya. Illa man syaa Allah. Kecuali mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, semua habis. Sangkakala yang apa? Yang pertama, mati semua. Jadi itu sangkakala yang pertama. Sangkakala yang kedua itu hari apa? Kebangkitan, yang di alam kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Ternyata mereka itu semua bangun dari alam kuburnya. Yanzurun, mereka tunggu keputusan masing-masing. Pak, inilah kondisi manusia yang paling berat. Nunggu apakah mereka min ahlil jannah, dari penduduk surga atau penduduk apa? Neraka. Dan ini enggak siap. Makanya Allah firmankan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nanti pada hari kiamat kita akan lari dari ibu kita, bapak kita, istri kita, anak kita, semua kita akan lari. Kenapa antum tahu? Takut digugat. Seseorang bapak akan kabur dari anaknya. Kenapa? Takut digugat oleh anaknya. Seorang suami akan kabur dari istrinya. Kenapa? Takut digugat oleh istrinya. Ini suami saya tidak pernah mengajarkan saya. La yu'allimuni wa la yu'addibuni. Enggak pernah ajarkan saya, enggak pernah ngasih saya adab. Saya enggak tahu apa-apa. Jangan salahkan saya ya Allah, salahkan suami saya. Masya Allah. Innama kana ya'tini bi khubizus sup. Dia ini cuman bawa ke rumah kami sepotong roti dari pasar. Cuman itu aja. Pagi keluar nyari nafkah, pulang ke rumah nggak ngajarkan kami apa-apa. Gitu nggak kondisi kita, Pak? Kalau gitu hati-hati sudah. Antum berangkat jam 7 pagi nyari maisha, keluar, naam keluar. Antum cari, masya Allah, berjibaku kita di sana, keringatan kita di sana, naam. Pas pulang kita nggak ngajarkan istri kita adab, nggak ngajarkan anak kita dengan sholat, nggak ngajarkan anak kita tentang akidah Islam, tentang tauhidnya. Pulang gitu saja, sudah. Fokusnya kita cuman apa? Cuman bawa makanan ke rumah kita. Digugat oleh istri kita. Ya Allah, jangan salahkan saya, salahkan suami saya. Makanya Pak, kalau gitu kondisi kita hati-hati. Jangan pede Pak, jangan pede. Kita sekarang bisa aman-aman aja saat ini. Nanti sampai kapan kita lalai terus sampai kayak gini? Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk kubur baru kita nyesal. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu kita ajarkan istri kita, kita ajarkan anak-anak kita dan sebagainya? Makanya nanti saking beratnya kondisi itu, Pak. Di kondisi qiyamun yang turun, mereka itu tegak dalam kondisi apa? Menunggu keputusan. Itu mereka dibangkitkan tanpa busana, tanpa pakaian, tanpa sehelai pakaian pun. Mereka ini dibangkitkan dalam kondisi seperti mereka dilahirkan. Apa? Belum dikhitan. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi apa? Hufatan, tidak pakai alas kaki. Kenapa nggak pakai alas kaki? Dulu kita sombong. Dulu kita sombong dengan alas kakinya. Dulu kita sombong dengan sendalnya. Dulu kita sombong dengan apa? Sepatunya. Naam. Makanya kadang-kadang kata para sahabat, kana Rasulullah SAW ya'muruna an nahtafi ahyana. Terkadang Nabi SAW perintahkan kami untuk berjalan apa? Nyeker. An nahtafi, jalan nyeker. Biar tawadhu. Pakai Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, itu beberapa kali dari rumah beliau cukup jauh ke Jami' Ibn Utsaimin, ke masjidnya Syekh Ibn Utsaimin untuk mengajar. Itu nggak pakai alas kaki, jalan gitu ya, tawadhu, masyaallah. Kenapa kondisi kita? Karena kita diciptakan dulu lahir tanpa pakai apa? Sendal, alas kaki nggak ada. Hari kiamat juga sama, uratan, telanjang kita, ghurla, dalam kondisi tidak berkhitan, masya Allah. Dan ternyata Aisyah bertanya, terus gimana aurat nanti? Kan malu lah, malu. Ya Rasulullah, gimana kami nggak pakai pakaian? Ternyata apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Perkara di hari kiamat jauh lebih besar dibandingkan seseorang melihat apa? Aurat yang lain. Mereka itu udah bingung sekali. Pak, saking beratnya hari itu.
Wallah kalau gempa nih Pak, antum tahu gempa? Gempa kita itu banyak orang-orang keluar dari rumahnya, hatta mereka ini lagi mandi, mereka keluar yang penting selamat sudah. Mereka nggak tahu lagi, nggak mikir A, mikir B. Itu di dunia. Itu cuman gempa berapa kencang gitu kan. Hari kiamat alam barzakh nanti, setelah alam barzakh afwan, ketika mereka sudah dibangkitkan, yaumul mahsyar, itu jauh lebih besar, genting sekali. Manusia itu apa? Kacau pikirannya. Mereka tuh bingung semua. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu padang yang disebutkan oleh kita padang apa? Mahsyar. Seluruh manusia dari awalnya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan satu tempat gitu, masyaallah. Berkumpul semua berdesak-desakan di sana, masyaallah. Allah berfirman, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka semua, kami kumpulkan. Falam nughadir minhum ahada. Kami tidak tinggalkan satupun dari mereka. Selama mereka ini pernah Allah ciptakan di atas muka buminya. Mereka manusia yang Allah ciptakan, Allah kasih ruh untuk mereka, Allah kumpulkan dalam satu tempat. Dan tidak ada satupun yang nggak di tempat itu. Semua kumpul. Apa nggak genting? Bayangin itu, Masya Allah. Dan ternyata setelah dikumpulkan, kondisi mereka takut dipaksa untuk apa? Kumpul di padang mahsyar. Nggak cukup sampai situ. Matahari didekatkan jaraknya 1 mil. Dan wallahu a'lam, rawi hadis itu bingung 1 mil itu apa? Apakah jarak 1 mil yang hitungan kita, kalau hitungan kita ini sekarang 1 mil itu hampir 2 kilometer, 1 kilometer lebih gitu. Tapi nggak nyampe 2 kilo. 1 mil itu jarak kita sekarang. Aku nggak tahu mil apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Apakah mil itu atau mil tongkat celak? Antum tahu celak itu batang celak? Kita pakai celak, kita masukkan kan? Habis itu kita keluarkan, terus kita apa? Tempel di mata, di dalam mata. Itu dia mil, namanya mil. Aku nggak tahu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, tudna syams. Matahari didekatkan, Pak. Matahari masih di sana. Surabaya panasnya, Masya Allah. Kan? Itu matahari masih di mana? Masih di ujung itu, jauh banget jaraknya. Antum cek aja di Google berapa jaraknya. Bisa tahu kok, bisa dicek jarak bumi dengan apa? Matahari. Cek aja berapa jauh. Panasnya ya Allah. Kita di rumah aja bisa keringatan. Itu nggak kena matahari langsung. Ini pada padang mahsyar, tudna syams. Matahari didekatkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Minal khalqi, dari seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla, hatta takuna minhum kamiqdari mil. Seperti jaraknya nanti udah mulai dekat, jaraknya cuman 1 mil, sekitar 1 mil. Makanya banyak manusia tenggelam. Oleh apa? Keringatnya sendiri. Akibat panas yang betul-betul dahsyat panasnya. Manusia akan berkeringat, semuanya sesuai dengan tingkat amalnya. Kalau amalnya baik, dia nggak akan tenggelam. Tapi kalau amalnya buruk, banyak maksiatnya, sedikit amal solehnya, dia akan tenggelam. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araqi. Manusia itu sesuai kadar amal mereka sendiri. Fil araqi, ketika mereka ditenggelamkan oleh keringat mereka sendiri. Faminhum man yakunu ila ka'bai, ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan bahkan ada yang sampai ke pundaknya, bahkan sampai ada yang apa? Tenggelam. Na'udzubillah. Oh, kok bisa yang satu tenggelam, yang satu enggak? Terserah Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah. Kok bisa innallaha ala kulli syai'in qadir? Pak, antum enggak usah bayangkan yang aneh-aneh gitu deh. Dan ternyata ada beberapa manusia yang bisa ke atas gitu. Kita mikir, gimana Nabi Isa? Kok bisa Nabi Isa hidup di atas langit kan gitu kan? Gimana dia bernafas? Ya kan? Pak, Nabi Isa itu antum perlu tahu, itu diangkat oleh Allah ruhan wa jasadan. Rohnya diangkat, jasadnya juga apa? Diangkat, dua-duanya diangkat. Terus nafasnya gimana? Kan gitu kan? Nggak masuk akal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Isra dan Mi'raj, ya kan?
Allah mengangkat Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha, sampai yang paling tingginya. Kita loh, gimana caranya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nabi itu diangkat rohnya. Nabi bukan mimpi loh ya. Jasadnya Nabi diangkat, rohnya juga apa? Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Terus gimana? Terserah Allah. Nah, sekarang astronot aja bisa nggak ke atas? Bisa. Itu kita lihat sendiri loh ya. Bisa. Astronot bisa. Terserah Allah Azza wa Jalla. Suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita kan mengatakan nggak akan bisa ada orang ke Gunung Everest puncaknya. Bisa kok ada orang berhasil ke gunung apa? Everest. Dulu kita mengatakan nggak akan mungkin orang jadi astronotnya. Bisa kok jadi astronotnya. Bahkan ada apa? Satelitnya kan semuanya. Bisa. Gimana nafasnya? Terserah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan nanti ada yang manusia tenggelam, ada yang cuma segini. Kok bisa beda-beda? Terserah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Taib. Makanya orang-orang beriman tapi akan dinaungin. Makanya mereka tenang. Tapi yang diberikan naungan cuma 7 saja. Apakah kita termasuk yang 7 ataukah tidak? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Siapa 7 tadi itu? Yang pertama al-imamul adil, imam yang apa? Adil, pemimpin yang adil. Antum katakan, anak kan bukan pemimpin, tenang aja, anak bukan presiden. Nah, antum pemimpin. Minimal kepala rumah tangga sama anak-anak itu adil atau enggak? Karena banyak sekarang kepala rumah tangga, seorang bapak enggak adil kepada siapa? Anak-anaknya. Oh, banyak. Antum tahu kasus Nu'man ibn Bashir? Nu'man ini dikasih sebidang tanah, sepetak tanah oleh Bashir bapaknya. Bapaknya cuman ngasih untuk Nu'man, anak-anak lain nggak dikasih. Akhirnya apa? Istrinya nggak mau bersaksi. Nggak, saya nggak mau bersaksi. Itu nggak adil. Akhirnya apa? Sampai istri mengatakan kalau engkau mau saya bersaksi atas pemberian tanah ini kepada Nu'man, untuk Nu'man, minta dulu fatwa ke Nabi SAW. Datang dia ke Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini nahaltu arda. Aku memberikan sebidang tanah, sepetak tanah untuk Nu'man. Nabi tanya, yang lain dikasih nggak? Nggak dikasih. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Engkau mau nggak semua anak-anak kau itu berbakti, bukan cuma si Nu'man? Naam ya Rasulullah. Bala. Iya ya Rasulullah, aku mau lah semua anakku berbakti. Fala idzan, kalau gitu jangan kasih untuk si Nu'man aja, tapi kasih semuanya. Itu adil. Sekarang anak-anak nih, ya Allahu akbar. Antum tahu yang berbakti biasanya itu cuma anak pertama kepada orang tuanya, anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu enggak. Yang biasa yang berbakti itu anak pertama atau anak terakhir. Kenapa? Karena yang dilebihkan biasanya itu anak pertama sama anak apa? Terakhir. Dan antum tahu, masya Allah ya. Antum lihat sekarang baju anak pertama baju baru, anak kedua second dari siapa? Kakaknya, abangnya. Masya Allah. Anak ketiga bukan second lagi apa? Apa namanya itu? Enggak ngerti ya gitu-gitu. Apa yang ketiga? Kalau yang kedua kan apa? Barang bekas nih second. Yang kedua kan tangan kedua. Yang ketiga tangan ketiga. Bayangin tuh. Terus kayak gitu. Oh Ustaz, enggak lah. Oh, itu pakaian, mainan. Sama mainan. Yang abangnya baru, adiknya apa? Second, turunan. Pak, saran anak lo ya, saran anak. Kalau antum punya harta, jangan kayak gitu. Jangan. Terus gimana? Antum belikan semua rata. Yang pertama baju baru. Ini kalau mereka udah mulai masa apa? Bisa memilih tamyiz. Tapi kalau masih bayi, mereka nggak ngerti. Tapi kalau sudah sinut tamyiz atau bahkan sampai balik, tolong jangan gitu, Pak. Jangan, kasihan perasaan anak antum. Terus gimana? Antum ada harta nih, belikan semua. Ustaz kan sayang, Ustaz masih bagus nih barang. Walaupun masih bagus, Pak, antum bisa sedekah. Lu sedekah kan nggak sayang. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak akan bisa mendapatkan kebaikan besar dari Allah sampai kalian keluarkan harta kalian apa yang kalian masih cintai, masih bagusnya. Orang ini sedekah itu bukan barang buruk. Barang apa?
Bagus, nggak apa-apa Pak, antum beli semuanya. Nanti yang baju lama kasih untuk fakir miskin, kasih untuk anak yatim, kasih untuk siapa fulan orang kena bencana. Nah, sahih. Mereka ini kita kasih dalam kondisi pakaian masih bagus. Itu kalau mau adil. Makanya orang yang selamat yang pertama al-imamul adil. Kemudian yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di atas apa? Ketaatan kepada Allah. Makanya kalau antum punya anak, Pak, tolong dari kecil tanamkan akidah. Tanamkan anak kita ini untuk sholat. Tanamkan mereka ini tentang sedekah. Tanamkan mereka ini untuk berbisnisnya. Tapi habis berbisnis sedekah, nak dapat uang berapa nak? Sekian bah, sekian bi. Taib, ini sekiannya kasih untuk orang lain. Kayak gitu Pak, naam sahih. Ajarkan anak kita, ajarkan. Kenapa dia tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sampai akhir hadis ini panjang, tapi anda nggak akan bisa bahas tentang kondisi itu. Tapi kemudian datanglah saat-saatnya pengadilan yang agung, pengadilan yang besar, yang dimulai dengan syafa'atul uzma, syafaat yang teragung. Setelah penantian yang betul-betul lama loh Pak, Yaumul Mahsyar itu lama, karena dihisab satu manusia saja dihisab umurnya itu 60 tahun, dan hisabnya malaikat itu per detik hisabnya Allah. Engkau di jam sekian, menit sekian, detik sekian berbuat ini, ngaku nggak? Ngaku. Bayang 60 tahun kita hidup. Satu orang tuh berapa tahun? Nggak usah jauh-jauh Pak. Kalau koruptor di sidang, di mahkamahnya, atau dipanggil oleh KPK-nya semisal, itu bisa sampai apa? Berjam-jam. Allah capek Pak, udah capek. Satu kasus. Antum tahu kan kasus yang kopi yang cyanida. Itu Pak berapa episode itu? Itu satu kasus. Berapa episode? Bayangkan antum, itu di mahkamah dunia. Apa kabar kita mahkamah akhirat? Apa kabar? Allah berat Pak, berat per detik itu, masya Allah. Ditanyakan detik sekian engkau masuk ini, masukkan ini dan sebagainya. Wallah capek kita. Nggak usah jauh-jauh. Antum udahlah kerja di luar capek. Semisal nongkrong bentar lah sama kawan. Pulang antum ke rumah, apa kata istri buka pintu? Bang, dari mana? Kenapa baru nyampe sekarang? Sama siapa bang nongkrong? Berapa habis di sana duitnya? Pak, capek kita. Itu dihisap sama istri. Ini dihisap oleh siapa? Allah. Hisap istri itu Pak, capek banget. Dan bahkan sebagian istri-istri kita itu, na'udzubillah, lebih kejam dibandingkan pegawai pajak. Baru awal bulan nyampe kita pulang ke rumah, bang, duit mana? Ya Allah, duit pula ditanya. Berat Pak, capek. Itu hisapnya Pak istri. Perhitungannya istri. Istri itu kalau udah hitung-hitungan Pak, lengkap dia. Itu hisapnya istri. Hisap itu artinya hitungan. Masya Allah. Ini belum selesai kita nih. Lanjut ya. Sampai setengah. Oh jangan setengah tadi ya. Nanti anda bingung nanti, masya Allah. Taib. Sampai 15 menit anda boleh minta sedikit ya. Taib. Syafa'atul uzma. Jadi manusia itu nunggu lama. Mereka itu mohon syafaat, letih mereka, capek manusia. Dan ternyata mereka ini datang ke Nabi Adam, awal makhluk yang diciptakan, awal manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi Adam? Nafsi. Saya cuma diri saya nggak bisa yang lain. Datang ke Nabi yang lain. Nabi Musa nafsi. Nabi Isa juga sama. Kenapa nggak bisa ngasih syafaat? Ternyata yang bisa ngasih syafaat siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan Pak antum. Dan ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan, fa'antalik fa'ati tahtal arsh. Aku berangkat. Kenapa? Permintaan manusia ini semuanya. Bani Israel datang, ini datang, semua datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fa'antalik, aku berangkat. Fa'ati tahtal arsh. Aku datang di bawah arsy Allah Azza wa Jal. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi Azza wa Jal. Aku pun sujud kepada Allah Azza wa Jal, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fayuqal, dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Dijawab, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalanya, angkat. Qul tusma'. Ucapkan apa yang kau mau, minta sekarang. Tusma', engkau didengarkan ucapan engkau. Wasal tu'ta, dan minta kau akan dikasih. Washfa' tushaffa'. Kasihlah syafaat sudah wahai Muhammad. Engkau diberikan izin untuk apa? Memberikan syafaat. Masya Allah. Di saat itulah baru pindah dengan kondisi apa? Pemberian catatan apa? Amal. Setiap orang akan menerima kitab catatan amalnya. Tidak ada satupun catatan yang tidak tercatat amal soleh kita ataupun amal buruk kita. Semua tercatat. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan amal baik walaupun sebesar zarrah. Zarrah ini disebutkan adalah semut halus, semut kecil hitam. Ada yang mengatakan zarrah ini biji sawi lah. Ada yang mengatakan apa? Atom lah. Pak, Nabi itu nggak tahu atom. Nabi nggak kenal dengan atom. Nabi SAW nggak tahu juga biji sawi. Yang benar zarrah itu kalau antum buka dalam lisanul Arab, kamus bahasa Arab, zarrah itulah namlah saghirah sauda. Antum tahu semut hitam kecil, semut halus? Itulah zarrah. Itu zarrah. Itu dalam bahasa Arab tuh zarrah itu. Taib, apa kata semuanya? Yang kecil kebaikan pun akan dicatat. Sampai kita ini memberikan atau bantu mengangkatkan barang kawan kita, setiap sendi yang bergerak ini, masya Allah, dihitung apa? Sedekah semuanya. Semua tercatat. Naasnya mereka yang tukang maksiat. Ketika itu apa kata Allah SWT? Wa wudi'al kitab. Catatan amal mereka diletakkan di hadapan mereka. Orang-orang berbuat fajir akan menyesal yang mengatakan, ya wailatana, betapa celakanya kami. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa kitab ini yang kecilnya dicatat, yang besarnya dicatat, semua kenapa tercatat? Kita Pak nganggap remeh dosa kecil kan? Nggak apa-apalah dosa kecil kok. Pak, masya Allah, antum ingat dulu berapa kali kita sentuh wanita dicatat. Berapa kali kita sentuh wanita yang bukan mahram bagi kita dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan jumpa nanti dengan kondisi itu. Kita akan jumpa. Berapa sering kita dulu pacaran tuh dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya, Mbak. Kita akan kaget dulu, kita anggap remeh banget. Enggak, di hari kiamat itu, Mbak, ancamannya ditusuk kepala pakai apa? Paku besi. Diancam, apa enggak takut kita? Malihadal kitab. Stres kita, Mbak. Kenapa catatan amal ini semua dicatat? Yang kecilnya dicatat, yang besar dicatat. Dan itu kondisinya. Maka orang-orang yang saleh akan menerima catatan amal dia dari tangan kanannya. Kalau orang saleh loh yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ha umqra'u kitabiyah. Dia mengatakan, ambillah, bangga dia. Isi catatan amal dia, raport dia. Pak, enggak usah jauh-jauh. Kita bagi raport di sekolah. Kapan kita ini kondisinya nilainya berhasil, bangga kita. Bah, ini raport anak nih, bah. Insyaallah. Itu kalau apa? Berhasil. Coba enggak naik kelas. Bapaknya enggak datang. Apa enggak diem-diem nih? Gimana caranya itu biar enggak ketahuan kan? Kan kayak gitu. Tapi kalau mereka berhasil, qra'u kitabiyah, sini kalian ambil nih. Iqra'u kitabiyah, bacalah catatan amal saya, nilainya berhasil, masya Allah. Semua berhasil. Senang dia, senang. Tapi ada orang-orang yang menerima catatan amal dia dari sebelah apa? Kiri. Ini orang kafir. Ternyata dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku nih nggak dikasih catatan amal ini, walam adri ma hisabiyah, dan aku nggak tahu berapa nilainya di sana. Ya wailah, ya seandainya ya Allah, kanatil qadiyah, sudahlah, nggak usah diurus lagi. Takut Pak, takut. Tapi ternyata nggak cukup sampai situ. Orang-orang wa amma man utiya kitabahu bishimali, yang diberikan catatan amal dari tangan kirinya, ternyata posisinya apa kata Allah SWT? Khudhuhu faghullu. Itu orang yang gak berhasil, nilainya buruk, amalnya buruk,
ambil dia, paksa dia, faghullu, seret dia, ikat dia, belenggu dia. Khudhuhu faghullu, tsummal jahima sallu. Masukkan dia ke dalam apa? Neraka jahim. Jangan lepaskan. Nyesal. Makanya hisab itu berat sekali, berat seberat-beratnya. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin man nuqishal hisab yahlik. Akan tapi barang siapa yang hisab yang diperdebatkan, dipersulitkan oleh Allah azza wajal, yahlik. Dia binasa sudah. Jadi panjang banget hisabnya. Makanya kita berharap hisaban yasira. Hisab yang ringan seringan-ringannya. Dan ternyata di saat itu semua akan bersaksi. Lisan dikunci. Ini lisan, wallah di dunia sering dusta. Kita berbuat salah, kita nggak mau ngaku salah, gampang sekali. Tapi dikunci oleh Allah azza wajal. Yang akan bersaksi apa? Anggota tubuh kita. Mulut kita dikunci, yang lain bisa bersaksi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itu, hari kiamat, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara untuk kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang bersaksi adalah kaki-kaki mereka. Ya Allah, saya dilangkahkan oleh si fulan ke tempat A, tempat B, tempat C yang kau enggak ridho ya Allah. Di menit sekian, di tempat A, tempat B, di waktu sekian ya Allah. Enggak ada yang tahu kecuali Engkau ya Allah. Bersaksi mereka semua. Ini tangan juga bersaksi. Tangan ini semua akan mengatakan apa yang disentuh oleh mereka. Kita nyentuh A, nyentuh B, semua. Makanya nanti bahkan sampai kulit-kulit kita akan bersaksi. Dan kita akan menyesal. Kita akan mengatakan, kenapa kalian berkata, kenapa kalian bersaksi wahai kulit-kulit? Apa kata mereka? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Saya ini dijadikan Allah untuk berbicara. Yang mana Allah mampu membuat semua hal yang nggak bisa berbicara bisa jadi apa? Berbicara. Ini kata dia. Itu hari apa? Hisab. Setelahnya al-mizan. Hari apa? Timbangan amal. Setelah hisab, amal perbuatan kita akan ditimbang dengan timbangan yang seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qista yaumal qiyamah." Kami letakkan mawazin, timbangan-timbangan amal liyaumil qiyamah, yang mana itu terjadi pada hari kiamat. Tapi apa? Timbangan ini al-qist, adil. Gak akan mungkin, Mbak, kalau timbangan kita di rumah rusak. Itu kalau kita di dunia. Tapi di akhirat milik Allah azza wajal, al-mawazin al-qist. Itu mawazin tepat timbangannya, adil timbangannya pada hari kiamat. Fala tullamu nafsun syai'a. Maka tidak ada satupun makhluk, satupun jiwa yang dizalimi. Hatta haiwan itu nanti enggak akan dizalimi. Akan ada kisos. Ada apa namanya? Kisos. Nah, orang yang beriman, maka berat timbangan amal soleh dia. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinu. Barang siapa yang timbangan amal soleh dia itu berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang apa? Yang memuaskan, senang gitu Pak, Masya Allah. Oh, dia kalau udah lihat nih timbangannya berat, dia tuh senang pada hari kiamat. Kenapa? Bayangannya sudah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, nah inilah Pak, udahlah banyak maksiatnya, sedikit amal solehnya. Sedikit amal solehnya. Antum sekarang umur berapa? Kalau antum mau tahu Pak, antum hisab. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian ini apa? Dihisab. Antum bisa mengukur nih Pak, antum umur sekarang berapa? Wajib sholat antum balik umur berapa? Anggaplah balik umur 15. Selama kita dari 15 sampai umur sekarang, lebih banyak sholatnya atau meninggalkan sholatnya? Dulu antum kenal sunnah tuh tahun berapa? Baru berapa tahun kenal sunnah? Baru berapa tahun antum luzumul masjid 5 waktunya? Sholat 5 waktunya berapa lama? Itu ditanyakan semuanya. Ditanyakan. Antum bisa hisab sekarang. Antum bisa tahu. Sebenarnya Pak, antum tak bisa tahu, bisa ngitung di dunia. Coba antum hitung. Yakin enggak gitu? Habis balik berapa tahun kita tinggalkan sholat, dan sekarang berapa tahun kita sholat? Antum tanyakan diri kita. Kata Umar, hasibu anfusakum, coba hisab. Tapi yang naasnya, kalau timbangan kebaikan itu apa? Sedikit. Ternyata lebih berat apa amal buruknya, maksiatnya. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinu.
Adapun mereka-mereka yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalian neraka apa? Hawiyah. Tempatnya ke sana. Makanya Masya Allah itu berat bagi kita. Berat, Allah berat. Makanya kondisi itu orang genting banget, kondisi itu. Nah, di saat itu Nabi SAW di hari kiamat juga nunggu Nabi SAW. Nabi nunggu di telaga beliau. Nabi itu ada 2 telaga. Ada telaga di alam di mahsyar, ada telaga di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mahsyar itu telaga namanya Al-Haud. Apa? Al-Haud. Kalau di surga namanya apa? Al-Kautsar. Nabi SAW mengatakan, haudi masiratu syahrin. Telaga saya luasnya itu perjalanan sebulan. Wih, wallah luas banget Pak. Antum naik perahu atau naik kapal selama sebulan, jauh nggak itu? Jauh banget Pak. Antum naik kapal kalau ke, ada nggak sini pelayaran nih? Pernah nggak antum keluar negeri naik kapal? Oh, haji. Berapa lama itu Pak? Naik kapal itu dari Indonesia ke Saudi berapa lama? Anda nggak tahu, soalnya nggak pernah naik kapal Anda. Kalau ke Saudi, iya Pak, pesawat. Dulu kakek-kakek kita sebelum Anda nggak? Ada kan? Bisa lebih, Masya Allah. Nah, sahih. Nah itu kondisi sebulan Pak. Itu telaga Nabi. Telaga lu ya, luas banget Pak, kayak samudra. Luas seluas-luasnya. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya putih kayak susu. Bukan jernih lo ya, putihnya kayak apa? Susu. Jadi betul-betul apa? Betul-betul membuat kita tuh dahaga. Pak, kalau Anda Pak ada susu sama ada air putih, Anda minum susu mana? Apalagi Masya Allah, saya Anda milih susu. Dingin, kondisi sejuk dan sebagainya. Nah, putih seperti putih apa? Susu. Warihuhu atyab minal misk, dan wanginya lebih wangi daripada apa? Misik. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan cangkir-cangkirnya itu banyak banget seperti banyaknya bintang-bintang di mana? Di langit. Man syariba minha fala yadhma abada. Barang siapa yang dia itu minum, dia tidak akan haus selama-lamanya. Makanya Pak, di padang mahsyar itu capek, keringatan, nunggunya lama. Kita itu kalau Allah kasih izin untuk minum di haud, maka kita tidak akan apa? Haus. Tapi ternyata banyak umat Islam yang itu dihalang-halangi nanti. Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, wa ana faratuhum 'alal haud. Aku tunggu umatku di telaga saya, di haud saya. Masya Allah. Ternyata ketika di hari mahsyar, Nabi SAW tunggu di haudnya Nabi SAW. Banyak umat-umat yang Nabi tahu wajah-wajah mereka. Yang dulu ini mereka ini sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tahu. Ternyata apa? Dihalangi oleh para malaikat. Nabi langsung berteriak. Nabi mengatakan, ummati, itu umatku, jangan ditahan. Ummati, itu umatku, jangan ditahan. Apa kata para malaikat? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kami akan cegah mereka, nggak akan bisa mereka ke situ. Kenapa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Karena engkau nggak tahu apa yang mereka buat berupa hal-hal baru setelah kau meninggal. Ma ahdatsu. Mereka buat yang baru setelah engkau apa? Meninggal. Pak, berbahaya Pak buat yang baru nih. Buat ketentuan yang baru, ibadah ritual yang baru dan sebagainya. Innaka la tadri, kau nggak tahu wahai Muhammad, kau sudah meninggal. Na'am sahih. Mereka itu ada yang mengatakan zina nih halal, khamr nih halal, sutra nih halal, kemudian musik juga sama. Ini udah banyak, kau nggak tahu udah berapa aturan yang dirubah oleh umat engkau sendiri. Udah kondisi kayak itu Pak, sudah bingung gitu. Nah jadi kalau udah terjadi itu semua, kita penentuan akhir. Penentuan apa? Akhir. Penentuan akhir ini dimulai dari apa? Jembatan yang kita namakan dengan apa? As-sirat. Gimana nih Pak? Udah jam segini? Nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Ya, sekalian ya. Iya Pak ya nggak apa-apa. Anak akhir juga nih Pak di sini. Atau antum gimana? Lanjut Pak ya. Anak minta izinnya. Ayo, na'am taib. Ada jembatan sirat. Ini jembatan, sebuah jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Ini penentu. Jadi neraka jahanam di bawah, di atasnya ada apa? Jembatan sirat, dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah kalian itu kecuali pasti lewat di atas neraka jahanam. Lewat, semua manusia itu lewat, Pak. Takut betul. Semua manusia lewat neraka jahanam, lewat. Tapi kita di mana? Di atasnya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa yudrabus siratu baina dhahrai jahannam. Yang namanya sirat dibentangkan di antara kedua punggung apa? Jahannam. Dibentangkan, Masya Allah. Dibentangkan. Apa sifat jembatan sirat yang akan kita lewati? Jembatan ini itu tipis, setipis-tipisnya. Udahlah tipis, tajam pula, Mbak. Ya Allah. Antum tahu, antum jalan di atas pisau. Kebayang nggak antum, Mbak? Ini kondisi kita nih, Mbak. Kaki itu siap nggak kita kokoh nih? Kalau bukan Allah kuatkan dengan amal soleh, Allah susah. Antum tahu, Pak? Ada sesuatu hal yang bagi kita mustahil, bagi Nabi SAW itu Nabi bisa kerjakan. Kenapa? Allah kuatkan fisik beliau. Sholat malam sampai kaki apa? Bengkak-bengkak. Kita nggak akan kuat, Pak. Tapi kenapa Nabi bisa kuat? Karena kuatnya ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kuat jihad, syujara suhu. Kepala Nabi pecah perang Uhud. Gigi Nabi itu sampai tanggal, masuk tombak, bukan anak panah, apa? Tombak masuk, ramah itu masuk, Pak. Bayangkan gimana beratnya. Nyabutnya pun harus pakai gigi. Sahabat Nabi itu sampai ada yang istilahnya itu apa? Sahabat yang kedua gigi itu apa? Tanggal. Gara-gara nyabut apa? Ramah tadi. Berat, Pak, berat. Tapi sallallahu alaihi wasallam masih bisa bangkit setelahnya. Kok bisa? Karena fisik memang mereka kuat, karena ibadahnya yang kuat. Dan nggak usah jauh-jauh, Pak. Ketika perang Uhud itu awalnya menang, kemudian apa? Kalah. Tapi Pak nanti menang lagi. Kalau antum belajar sirah nabawiyah, nanti menang lagi mereka. Karena Nabi nggak setuju ini nanti orang-orang kafir Quraisy itu pulang bawa berita kemenangan mereka dan kekalahan umat Islam. Apa kata Nabi SAW? Man tatabba'a fi atharatihim. Siapa yang mau ngikuti jejak mereka, kejar sekarang. Ternyata ada 70 rajulan, 70 orang di antaranya ala Abu Bakar. Tegak mereka mengatakan labbaik ya Rasulullah, labbaik. Kami memenuhi panggilan engkau. Oh, ya Allah, kita ini udah luka semuanya masih bisa bangkit. Kita jangankan kecelakaan kondisi tabrakan, kecelakaan tunggal aja nggak bisa bangkit. Kecelakaan tunggal, ya Allah, tepar kita kan. Tepar, ini luka di mana-mana masih bisa bangkit. Akhirnya dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarah. Mereka-mereka yang memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla setelah mereka terluka masih mereka bisa bangkit. Apa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Lilladzina ahsanu minhum. Mereka-mereka yang berbuat baik, mereka mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Bisa bangkit, Pak, kuat. Di sama sirat tuh, Pak, aslinya. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, kita nggak akan bisa, Pak. Kalau bukan karena izin dari Allah, nggak akan bisa. Ya, Pak, tipis, ulah tipis terus apa? Tajam. Antum tahu kan golok semakin tumpul, semakin tebal, semakin tipis, semakin apa? Tajam. Itulah kondisinya. Tipis, tajam. Bayangin, Pak, antum. Bahkan apa kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu? Adaku minasy'ara. Lebih tipis daripada rambut kita. Tipis banget, Pak, tajam banget. Antum ambil satu helai rambut antum lihat ujung apa? Golok atau pisau. Tipisan apa? Rambut. Ternyata siratul lebih tipis dibanding rambut. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam dibandingkan apa? Pedang, pisau. Dipanggil lagi kita ini, Masya Allah. Gak apa-apa ya, terusin lagi, Pak ya. Aywa, Masya Allah. Baik. Kecepatan menyelesaikan siratnya berbeda. Ada yang cepat, ada yang apa? Lambat. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayamurrul mu'minun. Orang-orang beriman melewati sirat qatarfil ain. Seperti apa? Seperti kedipan mata. Cepat sekali, Pak. Itu bantuan dari siapa? Allah. Makanya melewati itu tergantung amal soleh. Kapan amal soleh itu baik, Allah bantu dia. Wa kal barqi, ada yang seperti kilat. Wa karrihi, ada yang seperti angin. Wa ka ajawidil khayli war rikab, ada juga seperti kuda dan onta yang paling cepat. Ini kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada cahaya di atas sirat. Orang-orang beriman tuh dikasih cahaya. Untuk apa? Menerangi jalan mereka. Naam, sahih, ada cahaya. Kalau nggak jatuh kita, Pak. Karena hari kiamat itu apa? Zulumat, gelap hari kiamat itu.
Makanya pada hari kita mengatakan Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, terus sempurnakan cahaya kami. Makanya Pak, kalau bisa perbanyak cahaya kita di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa? Salat, perbanyak wudu. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, Nabi mengatakan umatku akan datang dalam kondisi apa? Dalam kondisi inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka ini ghurran, wajahnya bercahaya, muhajjalin, tangan-tangannya, kaki-kakinya juga bercahaya, sebabnya bekas apa? Wudu. Dan Nabi SAW mengatakan as-salatu nur, salatnya apa? Cahaya. Nanti mereka akan terang-terang. Pak, udahlah tipis sirat itu, udahlah tajam, gelap pula, lewat. Antum kita di malam hari nggak usah nyalakan lampu sama sekali, nabrak kita, nabrak, nggak tahu arah kan, nggak tahu arah, butuh cahaya, butuh cahaya. Apa kabarnya nanti nggak ada cahaya sama sekali Pak pada hari kiamat, gelap, betul-betul gelap. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan orang-orang beriman cahaya di atas apa? Sirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang beriman, laki-lakinya, wanita-wanitanya juga. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Engkau lihat cahaya mereka bersinar, di hadapan mereka bersinar, di kanan mereka juga bersinar. Bersinar Pak, nampak tuh jalan. Dan destinasi yang pertama, na'udzubillah, adalah an-nar. Apa nar? Neraka. Bagi mereka-mereka yang celaka, tempat abadi mereka wal'iyadzubillah, yang non muslimnya, letaknya destinasi mereka di neraka. Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum, ketika rusak kulit mereka, hangus kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang baru. Allah, bukan selesai, enggak selesai, kami ganti kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan adab. Itu yang pertama. Kalau orang nih Pak enggak berhasil, maka akan apa? Jatuh. Itu destinasi mereka. Yang kedua, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Allah firmankan? Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surga untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang bertakwa. Fiha anharun min ma, di dalamnya terdapat sungai-sungai dari apa? Dari air-airnya, Masya Allah. Pak, antum kebayangkan gimana indahnya antum di kaki gunung, sejuk udaranya, di depan villa antum ada apa? Sungai. Nggak usah jauh-jauh Pak, antum ke pantai, dengar suara ombaan itu, ombak, tenang nggak hidup kita? Tenang Pak, Masya Allah, indah banget gitu. Anak itu pernah Pak kondisinya, Insya Allah. Ada kawan anak dulu di SDI, dia ini nggak tahu, dia itu lagi putus asa, ya diganggu sama syaitan lah dia ini, putus asa Pak. Sampai dia cerita ke anak, anak ini pengen mati katanya. Kaget anak, kenapa? Anak pengen mati sudah. Anak ini orangnya gemuk, kayaknya nggak ada yang mau nikah sama anak. Masya Allah. Rupanya gara-gara apa? Gara-gara cinta, takut dia, takut nggak bisa nikah. Takut nggak bisa nikah karena dia orangnya apa? Orangnya pintar loh Pak. Di pondok kami tuh, ranking terus, ranking 3 terus, ranking 321 gitu aja. Pintar orangnya. Anak satu pondok sama dia dan di kuliah juga yang sama. Tapi habis itu nggak lama dia keterima di Saudi. Alhamdulillah. Terus kedua kata dia, anak nih nggak keterima di Saudi kata dia. Gitu ngomongnya. Anak tuh pengen banget kayak kawan-kawan di Madinah, tapi anak nggak keterima sampai sekarang. Anak berharap masuk ke Saudi katanya. Udahlah bebas masuk Saudi, masuk mana aja bebas kata dia. Pak, ternyata Allah kabulkan. Allah kasih ujung Saudi. Kata dia kan nggak apa-apa, yang penting masuk Saudi dimanapun Saudi. Allah kasih Najran nih Pak, ujung Saudi, perbatasan Yaman, tiap hari denger rudal. Itu waktu itu lagi rame-ramenya Houthi. Dia sih mintanya, makanya Pak kalau minta tuh minta yang beneran. Nggak apa-apa Saudi, dimanapun Saudi nggak apa-apa. Ujung-ujungnya Allah letakkan di mana? Ujung Saudi Najran, tiap hari itu denger rudal. Makanya antum minta, ya Allah, masukkan anak ke surga. Nggak apa-apa, di empernya tok pun nggak apa-apa. Ngawur masuk Pak ke dalam. Jangan di mana? Emperannya. Ada doa orang-orang sebagian ini, ya Allah,
Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini nggak layak masuk surga. Tapi aku nggak kuat juga di neraka. Terus mau apa? Ini nggak ini nggak boleh itu antum doa kayak gitu. Kata Nabi, idza sa'altumullah fas'alullah firdaus a'la. Kalau minta kepada Allah, minta betul. Al-azm tekad kita. Jangan, ya Allah, non enggak layak masuk surga, tapi enggak kuat di neraka. Terus apa maunya? Apa maunya? Jangan gitu, Pak. Makanya doa ini enggak ini kan sering didendangkan kan? Itu enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Kata Nabi SAW, minta min Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Minta kepada Allah. Minta, betul-betul minta. Thayyib. Fiha anharun. Oh iya, thayyib. Jadi cerita ini orang enggak terima, Pak. Jadi ala kulli dia cerita curhat itu. Ana gimana ame caranya? Antum punya nggak akses ke Suriah biar ana mati syahid, kata dia. Masya Allah, Pak. Ana, ayo, ana bilang. Itu kebetulan ana tuh lagi rehla di pantai. Ana bilang, sini nanti. Kita ngobrol sambil baring, kita nengok apa? Bintang sama suara apa? Laut, ombak. Masya Allah, indah, Pak. Terset lagi dia, nggak mau mati dia akhirnya. Itu kan cuman sebentar aja, Pak. Bisa-bisanya. Sekarang udah nikah kok, udah punya anak. Udah akikahan nih, Masya Allah. Masya Allah. Makanya Pak, jangan stres-stres amat. Jangan stres-stres amat. Makanya antum kalau udah kayak gitu berangkat ke sungai, antum dengar suara apa? Percikan air, antum dengar ke air terjun dan sebagainya. Itu indah banget, Masya Allah. Tapi aduh ini kayaknya udahlah, anak takut ganggu waktu antum ya, Masya Allah. Ada kenikmatan terbesar di surga anak belum bisa lihat, yakni anak belum bisa sebutkan hadisnya yang panjang. Tapi ala kulli hal, Pak, kita melihat apa wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nikmat yang paling besar. Dan ala kulli hal kondisi di neraka juga anda belum bisa sebutkan, tapi itu cerita sedikit tentang apa perjalanan kita setelah kematian. Ini udah 6/10. Anda mohon maaf loh, Pak ya, udah ngambil waktu antum dari syuruk tuh tadi jam berapa sampai jam berapa. Ala kulli hal anda mohon maaf. Nah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari anda pribadi syaitan. Dan anda berlindung dari kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.